Rumah ini sudah dibongkar, tapi suara langkah kecil itu masih terdengar sampai sekarang. Dulu, rumah mewah itu berdiri megah, tapi sejak ditinggalkan, warga mulai mendengar sesuatu setiap malam. Bukan suara orang atau hewan, melainkan langkah kaki kecil. Awalnya pelan, lama-lama semakin banyak. Seolah puluhan kaki kecil berlari di dalamnya. Sampai akhirnya, rumah itu dibongkar habis. Orang-orang berpikir semuanya sudah berakhir, tapi mereka salah. Karena setiap malam, tepat pukul 3 pagi, dari tanah bekas rumah itu, terdengar suara yang sama, dan kadang diikuti tawa kecil. Karena mereka percaya yang tinggal di sana tidak pernah benar-benar pergi. Sejak rumah itu dibongkar, lahan kosong itu seharusnya jadi tempat yang tenang. Tapi justru disitulah semuanya dimulai. Malam pertama aku nekat lewat jalan itu sendirian. Jam menunjukkan pukul 2.58. Aku berhenti sebentar karena merasa ada yang aneh. Udara tiba-tiba dingin, sunyi, terlalu sunyi. Lalu tepat pukul 3.00, aku mendengar suara itu. Suara itu bukan dari samping, bukan dari belakang, tapi dari bawah kakinya. Tanah itu sedikit bergerak, seperti ada sesuatu yang berlari di bawahnya. Semakin cepat, semakin banyak. Muncul tonjolan kecil di tanah, seperti tangan kecil yang mendorong dari dalam. Lalu tanah itu retak sedikit. Dari celahnya, terlihat mata kecil yang bersinar pucat. 1, 2, 3. Retakan kecil mulai muncul di beberapa titik tanah. Dan dari setiap retakan, muncul mata-mata kecil yang sama, menatap ke arahku. Lalu terdengar bisikan pelan, "Uang? Mana uang?" Aku langsung lari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, warga menemukan sesuatu yang aneh di tengah tanah kosong itu. Sebuah lubang kecil, seperti bekas sesuatu yang keluar dari dalam tanah. Rumahnya memang sudah hilang, tapi tempat mereka masih di situ. Sejak malam itu, semakin banyak orang mendengar suara langkah kecil dari dalam tanah. Dan kadang, jika berdiri terlalu lama di sana, kamu akan merasa seperti ada sesuatu di bawah kakimu yang sedang memperhatikanmu dan menunggu. Setelah kejadian Andi, warga mulai benar-benar menghindari tanah kosong itu. Tidak ada yang berani berhenti, tidak ada yang berani melihat terlalu lama. Tapi rasa penasaran selalu menang. Seorang konten kreator bernama Bima datang untuk merekam lokasi itu. Ia ingin membuktikan apakah suara dari tanah itu nyata. Dengan kamera di tangan, ia mulai merekam tepat pukul 2.45. Awalnya, tidak ada apa-apa. Hanya angin malam dan suara serangga. Namun saat waktu menunjukkan 3.00, kamera tiba-tiba bergetar dan suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti tepat di bawah kaki Bima. Buka. Buka. Ini bukan cuma satu. Kami tidak pergi. Kami hanya pindah. Keesokan harinya, kamera Bima ditemukan di dekat lokasi. Namun, Bima tidak pernah ditemukan. Rekaman terakhirnya tersebar di warga sekitar. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani merekam di sana. Karena mereka percaya, makhluk itu tidak hanya tinggal di dalam tanah, tapi bisa mengikuti siapa saja yang terlalu dekat, terlalu lama. Sekarang, kalau kamu lewat tempat itu, dan tiba-tiba HP kamu menangkap suara aneh, atau layar berkedip sendiri, jangan pernah melihat ke bawah kakimu, karena mungkin sesuatu sedang mencoba keluar, tepat di bawahmu. Sejak rekaman Bima ditemukan, warga takut bukan hanya pada tanah kosong itu, tapi pada sesuatu yang bisa ikut keluar dari sana. Fajar tanpa sengaja mendapatkan file itu. Awalnya, ia hanya menontonnya untuk hiburan. Namun, sejak malam itu, HP Fajar mulai bertingkah aneh. Layar menyala sendiri, suara aneh terdengar, dan baterai cepat habis. Tepat
tepat pada pukul 3 pagi. Suatu malam, Fajar membuka kembali video itu. Dan ada yang berbeda. Di bagian akhir rekaman, yang sebelumnya hanya gelap, sekarang terlihat sesuatu. Ada sosok kecil berdiri sangat dekat dengan kamera. Matanya menyala, dan perlahan wajahnya mendekat, seolah keluar dari layar. Hai. Sejak malam itu, Fajar tidak pernah kembali ke kamarnya sendirian. Setiap malam pukul 3 pagi, suara langkah kecil itu terdengar dari dalam rumahnya sendiri. Setiap pagi, selalu ada uang kertas berserakan di lantai. Padahal tidak ada yang merasa menjatuhkannya. Seorang tetua kampung akhirnya datang. Ia hanya melihat sekilas, lalu langsung menggeleng pelan. Tempat itu bukan sumbernya, hanya pintunya. Dan siapapun yang membuka pintu itu tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Kalian tidak seharusnya menonton rekaman itu sampai habis. Itu bukan sekadar video, itu adalah pintu. Pintu untuk apa? Untuk mereka masuk. Malam itu, tetua mencoba menutup pintu tersebut. Semua orang berkumpul di ruang tengah. Jam perlahan mendekati pukul 3 pagi. Udara mulai terasa berat. Suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini lebih keras dan dari seluruh bagian rumah. Lantai mulai bergetar. Dari seluruh penjuru terdengar suara langkah kecil berlari ke segala arah. Tua itu membaca doa, namun tiba-tiba berhenti. Ia melihat ke arah pintu kamar Fajar yang perlahan bergerak sendiri. Dan dari kegelapan di dalam kamar muncul satu sosok kecil, lalu satu lagi, dan satu lagi. Terlalu banyak. Dalam hitungan detik, puluhan sosok kecil sudah memenuhi lorong. Mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka berjalan keluar satu persatu, menatap semua orang di ruang tengah. Terempak, mereka tersenyum dan berkata dengan suara yang sama, "Kami sudah masuk." Setelah malam itu, keesokan harinya, rumah Fajar terlihat kosong. Pintu terbuka, lampu masih menyala. Namun, tidak ada satupun anggota keluarga di dalamnya. Yang tersisa hanya satu benda. HP milik Fajar tergeletak di lantai. Layarnya menyala sendiri, memutar video yang sama. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Di dalam video itu, tidak hanya ada makhluk kecil. Di belakang mereka, terlihat bayangan beberapa manusia berdiri diam, menatap kamera. Semua orang mengira cerita itu sudah berakhir. Rumah sudah dibongkar, keluarga Fajar menghilang tanpa jejak. Dan video itu sudah dihapus dari hampir semua tempat, seolah semuanya benar-benar selesai. Namun, justru itu yang membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Kalau kamu merasa pernah mendengar suara langkah kecil di malam hari, atau HP-mu tiba-tiba menyala sendiri pukul 3 pagi, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin pintu itu sudah terbuka dan mereka sudah menemukan jalan ke tempatmu. Rasa penasaran membuatnya menunduk. Tanah itu terlihat biasa saja. Namun dalam gelap, ia melihat sesuatu bergerak sangat cepat di bawah permukaan. Seperti bayangan kecil yang berlari. Ia mundur satu langkah. Dan saat itulah, ia mendengar bisikan pelan. Tanah itu tiba-tiba retak, membuka jalan ke sebuah lorong gelap yang sangat dalam. Dan di dalamnya, puluhan mata kecil menyala dalam kegelapan, menatap ke atas, menatap ke arahnya. Keesokan harinya, pria itu tidak pernah ditemukan. Namun, warga menemukan sesuatu di lokasi itu. Jejak kaki masuk ke tengah tanah kosong, tapi tidak ada jejak keluar.
Sejak saat itu, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi penampakan. Semuanya benar-benar diam. Bukan karena mereka sudah pergi, tapi karena mereka sudah cukup. Dan jika suatu saat kamu melewati tempat yang terasa terlalu sunyi, terlalu kosong, terlalu tenang, hati-hati. Karena mungkin kamu sedang berdiri tepat di atas sesuatu yang tidak ingin lagi mencari, karena semua yang mereka butuhkan sudah ada di dalam.